Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, Bapak, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Hari ini, kita akan menjelajahi bagaimana teknologi visual 3D dapat mengubah cara kita memahami dan mempelajari sistem pencernaan manusia, serta dampaknya terhadap kemampuan kita dalam menulis karya ilmiah. Mari kita mulai perjalanan kita untuk melihat bagaimana teknologi informasi, khususnya visual 3D, dapat membuka dimensi baru dalam pembelajaran dan penulisan karya ilmiah. Sebelum masuk ke pembahasannya, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama ada Nurhaliza Haim Yusuf dengan NIM A1J123050. Kedua, Ratna Bau dengan NIM A1J123052. Ketiga, Rini Novadilah R. K dengan NIM A1J123054. Keempat, Usnawati dengan NIM A1J123058. Dan yang terakhir, Waude Nurayani dengan NIM A1J123059. Materi yang akan dibahas pada video ini yaitu yang pertama, kriteria utama dalam memilih teknologi informasi yang sesuai untuk pembelajaran biologi, kedua, aplikasi TI untuk pembelajaran mendalam, deep learning, biologi, dan yang ketiga, aplikasi yang relevan untuk membantu memfasilitasi penyusunan skripsi dan artikel. Berikut adalah kriteria utama dalam memilih teknologi informasi yang sesuai untuk pembelajaran biologi. Pertama, relevansi dengan kurikulum. 1. Kriteria ini menilai sejauh mana suatu TI mendukung pencapaian tujuan pembelajaran dan materi yang tercantum dalam kurikulum biologi. 2. TI yang baik harus mampu mengintegrasikan konten kurikulum secara efektif, memperkuat konsep-konsep kunci, dan membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Contoh, aplikasi simulasi interaktif yang menggambarkan proses fotosintesis dengan detail, lengkap dengan animasi dan penjelasan yang sesuai dengan buku teks dan standar kurikulum. Kedua, kemudahan penggunaan, user-friendly. 1. Kriteria ini menekankan pentingnya antarmuka yang intuitif dan mudah dipahami, baik oleh siswa maupun guru. 2. TI yang user-friendly mengurangi hambatan teknis, memungkinkan pengguna untuk fokus pada pembelajaran, dan meminimalkan kebutuhan akan pelatihan yang rumit. Contoh, platform pembelajaran online dengan navigasi yang sederhana, ikon-ikon yang jelas, dan instruksi yang mudah diikuti. Ketiga, efektivitas pembelajaran. 1. Kriteria ini menilai dampak TI terhadap peningkatan pemahaman, keterlibatan, dan hasil belajar siswa. 2. TI yang efektif harus mampu memfasilitasi pembelajaran aktif, mendorong eksplorasi, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Contoh, penggunaan virtual reality, VR, untuk memvisualisasikan struktur sel 3D, memungkinkan siswa untuk menjelajahi dan memahami kompleksitas sel secara mendalam. Keempat, D. Aksesibilitas dan keterjangkauan. 1. Kriteria ini mempertimbangkan kemudahan akses TI oleh siswa dan guru, serta biaya yang terkait dengan penggunaan TI tersebut. 2. TI yang ideal harus dapat diakses oleh semua siswa, terlepas dari latar belakang ekonomi atau lokasi geografis mereka. Contoh, aplikasi mobile gratis yang dapat diunduh dan digunakan di berbagai perangkat. Kelima atau yang terakhir yaitu keamanan dan privasi. 1. Kriteria ini menekankan pentingnya perlindungan data siswa dan keamanan penggunaan TI. 2. TI yang aman harus memiliki kebijakan privasi yang jelas, sistem keamanan yang kuat, dan mekanisme perlindungan data yang andal. Contoh, platform pembelajaran online dengan enkripsi data, kontrol akses yang ketat, dan kebijakan privasi yang sesuai dengan peraturan perlindungan data yang berlaku. Jenis aplikasi, perangkat lunak, atau teknologi informasi yang relevan dengan tema pembelajaran mendalam, deep learning, pada mata pelajaran biologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Google Classroom. Google Classroom bukan hanya sekedar tempat pengumpulan tugas.
Ini adalah ekosistem pembelajaran digital yang terintegrasi, memungkinkan guru untuk menciptakan ruang kelas virtual yang dinamis. Dalam konteks biologi, guru dapat mengatur materi pembelajaran dalam modul-modul yang terstruktur, memberikan umpan balik personal pada tugas siswa, dan memfasilitasi diskusi kelompok secara real-time. Google Classroom dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa dengan 1. Guru dapat mengunggah berbagai jenis materi pembelajaran, seperti dokumen, presentasi, video, dan tautan, ke Google Classroom. Siswa dapat mengakses materi-materi ini kapan saja dan di mana saja, selama mereka memiliki akses internet. 2. Memfasilitasi pengumpulan tugas secara daring, pemberian umpan balik cepat, dan penilaian yang terstruktur. 3. Mendorong diskusi daring tentang studi kasus penyakit pencernaan dan penerapan deep learning dalam diagnosis. 4. Memungkinkan kolaborasi siswa dalam proyek kelompok, seperti presentasi hasil analisis deep learning pada data mikrobioma usus. Pertama, relevansi dengan kurikulum. 1. Kriteria ini menilai sejauh mana suatu tim mendukung pencapaian tujuan pembelajaran dan materi yang tercantum dalam kurikulum biologi. 2. Tim baik harus mampu mengintegrasikan konten kurikulum secara efektif, memperkuat konsep-konsep kunci, dan membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Contoh: aplikasi simulasi interaktif yang menggambarkan proses fotosintesis dengan detail, lengkap dengan animasi dan penjelasan yang sesuai dengan buku teks dan standar kurikulum. Canva dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa dengan 1. Memungkinkan siswa membuat infografis tentang alur proses pencernaan atau struktur organ pencernaan dengan visual yang menarik. 2. Membantu memvisualisasikan data hasil analisis deep learning dalam bentuk grafik atau diagram yang mudah dipahami. 3. Menyediakan template desain untuk membuat poster ilmiah atau materi presentasi yang profesional. Ketiga, Google Scholar. Google Scholar adalah mesin pencari khusus yang dikembangkan oleh Google untuk mengindeks literatur ilmiah dari berbagai disiplin ilmu. Sebagai platform yang dirancang untuk mendukung kegiatan akademis, Google Scholar memungkinkan pengguna untuk mencari artikel jurnal, tesis, buku, abstrak, dan materi ilmiah lainnya dari penerbit akademis, universitas, dan repositori online. Google Scholar dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa dengan 1. Memudahkan pencarian artikel ilmiah tentang penerapan deep learning dalam analisis citra medis jaringan usus. 2. Menyediakan akses ke penelitian tentang penggunaan deep learning untuk memprediksi risiko penyakit pencernaan. 3. Memfasilitasi identifikasi studi kasus dan data penelitian yang relevan dengan topik pembelajaran. Keempat, YouTube. YouTube sebagai platform berbagi video terbesar di dunia, telah menjadi sumber daya yang sangat berharga dalam dunia pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran, YouTube memungkinkan siswa dan guru untuk menjelajahi materi pelajaran dengan cara yang lebih visual dan interaktif, melengkapi metode pengajaran tradisional. YouTube menjadi wadah bagi para pendidik untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dengan audiens yang lebih luas, menciptakan komunitas pembelajaran yang dinamis dan kolaboratif. YouTube dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa dengan 1. YouTube menyediakan akses ke jutaan video edukatif yang mencakup berbagai topik. Materi visual dan interaktif ini dapat membantu siswa memahami konsep-konsep yang kompleks dengan lebih mudah. 2. Video dapat menampilkan demonstrasi, eksperimen, dan animasi yang memperjelas materi pelajaran. 3. Fleksibilitas pembelajaran yang ditawarkan YouTube memungkinkan siswa untuk mengakses materi kapan saja dan di mana saja melalui perangkat mereka, memberi mereka kebebasan untuk meninjau ulang, menghentikan, dan memutar ulang video sesuai kebutuhan. Dukungan YouTube terhadap pembelajaran mandiri membuka pintu bagi siswa untuk mengeksplorasi topik-topik yang menarik minat mereka secara pribadi, menciptakan pengalaman belajar yang disesuaikan dan memotivasi. Kelima, Assembler. Assembler adalah platform yang memungkinkan pembuatan konten augmented reality (AR)
dan virtual reality (VR) dengan mudah, yang sangat berguna dalam konteks pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, Assembler memberikan kesempatan bagi guru dan siswa untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik. Dengan Assembler, materi pelajaran yang abstrak dapat divisualisasikan dalam bentuk 3D atau AR, sehingga siswa dapat memahami konsep dengan lebih baik. Assembler dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa dengan 1. Assembler secara revolusioner mengubah cara siswa memahami materi pelajaran yang abstrak dengan memungkinkan mereka untuk melihat konsep-konsep tersebut dalam bentuk 3D atau augmented reality (AR). Visualisasi ini sangat membantu dalam memecah kompleksitas materi, menjadikannya lebih mudah dicerna dan dipahami. 2. Menggunakan Assembler membantu siswa mengembangkan keterampilan teknologi yang penting untuk masa depan. 3. Assembler juga memungkinkan para siswa untuk berkolaborasi dalam satu proyek dan berbagi hasil karya mereka. Terakhir atau yang kelima, Wakelet. Wakelet adalah platform kurasi konten yang sangat berguna dalam konteks pembelajaran, memungkinkan pendidik dan siswa untuk mengumpulkan, mengatur, dan berbagi berbagai jenis sumber daya digital dalam satu tempat. Dalam pembelajaran, Wakelet berfungsi sebagai ruang digital di mana guru dapat mengumpulkan materi pelajaran, artikel, video, dan sumber daya lainnya untuk siswa. Wakelet dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa dengan 1. Wakelet memungkinkan siswa untuk mengumpulkan dan mengatur berbagai sumber belajar digital, seperti artikel, video, dan gambar, dalam satu tempat. Ini membantu siswa untuk tetap terorganisir dan fokus pada materi pelajaran. 2. Wakelet memfasilitasi kolaborasi antara siswa dan guru. Siswa dapat bekerja sama dalam proyek kelompok, berbagi sumber daya, dan memberikan umpan balik. Guru juga dapat menggunakan Wakelet untuk berbagi materi pelajaran dan memberikan tugas. 3. Dengan Wakelet, siswa dapat membuat koleksi digital yang menarik dan interaktif. Mereka dapat menambahkan catatan, gambar, dan video untuk memperkaya konten dan membuatnya lebih mudah dipahami. Ini membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Jenis aplikasi, perangkat lunak, atau teknologi informasi yang relevan digunakan untuk membantu memfasilitasi penyusunan skripsi dan artikel adalah sebagai berikut. Pertama, Mendeley, manajemen referensi. Mendeley adalah perangkat lunak manajemen referensi yang memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan, mengatur, dan mengutip referensi ilmiah dari berbagai sumber. Dalam konteks analisis data genetik, aplikasi ini sangat berguna untuk mengelola literatur ilmiah yang luas dan kompleks yang terkait dengan bidang tersebut. Penerapan dalam penyusunan karya tulis ilmiah. 1. Memudahkan pengumpulan dan pengorganisasian artikel jurnal, buku, dan sumber ilmiah lainnya. 2. Memungkinkan pembuatan sitasi dan daftar pustaka secara otomatis dalam berbagai gaya penulisan ilmiah, misalnya, APA, MLA, Chicago. 3. Memfasilitasi kolaborasi dengan anggota tim lainnya dalam berbagi dan mengelola referensi. 4. Dengan pengelolaan referensi yang baik, mahasiswa dapat fokus pada analisis data dan penulisan, bukan pada format sitasi. Kedua, Microsoft Word, pengolah kata. Microsoft Word, sebagai perangkat lunak pengolah kata yang paling banyak digunakan, memainkan peran penting dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Dalam konteks ini, Microsoft Word tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menulis dan mengedit teks, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Penerapan dalam penyusunan karya tulis ilmiah. 1. Microsoft Word memungkinkan pengguna untuk menerapkan format dan struktur yang konsisten pada dokumen, seperti penggunaan heading, subheading, dan penomoran halaman yang otomatis. Ini sangat penting dalam karya tulis ilmiah yang memerlukan format yang rapi dan terstruktur. 2. Word memiliki fitur untuk membuat daftar pustaka dan sitasi secara otomatis, yang sangat membantu dalam menghindari plagiarisme dan memastikan kutipan yang akurat.
Pengguna dapat memilih berbagai gaya sitasi yang umum digunakan dalam karya ilmiah. 3. Dengan fitur track changes dan komentar, Microsoft Word memudahkan proses revisi dan kolaborasi dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Pengguna dapat melacak perubahan yang dilakukan, memberikan umpan balik, dan bekerja sama dengan pembimbing atau rekan penulis secara efisien. Ketiga atau yang terakhir, Turnitin, deteksi plagiarisme. Turnitin adalah perangkat lunak deteksi plagiarisme yang membandingkan teks yang ditulis dengan database sumber online dan akademik untuk mengidentifikasi kesamaan. Dalam konteks penyusunan skripsi dan artikel, Turnitin membantu memastikan keaslian karya tulis ilmiah dan mencegah plagiarisme. Penerapan dalam penyusunan karya tulis ilmiah. 1. Membantu mahasiswa dan peneliti untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bagian-bagian teks yang mungkin mengandung plagiarisme. 2. Mendorong mahasiswa dan peneliti untuk menulis dengan bahasa mereka sendiri dan menghindari penggunaan kutipan yang berlebihan. 3. Memastikan integritas akademik karya tulis ilmiah dan membangun kepercayaan pada hasil penelitian. 4. Mahasiswa belajar tentang pentingnya integritas akademik dan cara menghindari plagiarisme dalam penulisan ilmiah. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan dalam pembelajaran biologi, khususnya dalam analisis data genetik, memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan penelitian di bidang ini. Dengan memperhatikan kriteria pemilihan teknologi yang tepat, seperti relevansi kurikulum, kemudahan penggunaan, efektivitas pembelajaran, aksesibilitas, dan keamanan, pendidik dapat mengoptimalkan penggunaan aplikasi canggih seperti Google Classroom, Canva, Google Scholar, YouTube, Assembler, dan Wakelet. Ini tidak hanya membantu mahasiswa dalam menyusun karya tulis ilmiah yang berkualitas tetapi juga mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di era digital yang terus berkembang. Dengan demikian, kita telah melihat bagaimana visualisasi 3D bukan hanya alat bantu pembelajaran, tetapi juga pendorong inovasi dalam penulisan karya ilmiah. Mari kita terus eksplorasi dan manfaatkan teknologi ini untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa di video selanjutnya.